Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Nah, di dalam daftar isi ini itu ada pendahuluan, ada kompetensi, tujuan, materi, pustaka, dan profil. Mungkin yang pertama kita akan menjelaskan tentang pendahuluan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan khidmat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang teladan umat hingga akhir zaman. Amin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kompetensi. Nah, teman-teman, di dalam kompetensi ini itu ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, dan yang terakhir indikator. Yang pertama kita masuk ke dalam standar kompetensi. Nah, di dalam standar kompetensi ini diharuskan kemampuan siswa untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam bersuci atau toharoh. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar itu ada 4 poin. Yang pertama, meyakini pentingnya bersuci sebagai syarat melaksanakan ibadah. Yang kedua, membiasakan diri bersuci dari hadas dan najis. Yang ketiga, memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Yang keempat, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam indikator. Nah, di dalam indikator ini ada 5 poin penting yang ingin dibahas. Yang pertama, menunjukkan keyakinan pentingnya bersuci dalam realitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian bersuci atau toharo dan klasifikasinya. Yang keempat, menyebutkan macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam tujuan. Nah, di dalam tujuan ini itu ada 3 poin penting yang harus kita pelajari. Semoga teman-teman dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Baik teman-teman, di dalam bagian materi ini ada 4 poin penting loh. Yang pertama, pengertian toharo. Yang kedua, ada alat-alat bersuci. Yang ketiga, ada najis dan hadas. Yang terakhir, ada tata cara bersuci. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian toharo. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan dari pengertian toharo. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam alat-alat bersuci. Di dalam alat-alat bersuci ini ada 5 poin penting. Yang pertama, itu ada air mutlak. Yang kedua, air tahir ghair mutahhir. Yang ketiga, air makruh. Yang keempat, air mustakmal. Dan yang kelima, air mutanajis. Sekarang kita masuk ke dalam air mutlak. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan tentang air mutlak. Semoga dapat dipahami. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan air tahir ghairu mutahhir. Nah, berikut adalah penjelasan tentang air tahir ghairu mutahhir, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam penjelasan air makruh. Nah, berikut adalah penjelasan air makruh atau musyammas. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam air mustakmal. Teman-teman, berikut adalah penjelasan tentang air mustakmal. Selanjutnya, yang terakhir nih teman-teman, kita masuk ke dalam air mutanajis. Berikut adalah penjelasan tentang
air mutanajis. Selanjutnya kita masuk ke dalam najis dan hadas. Nah teman-teman, berikut adalah penjelasan tentang najis dan hadas. Next, kita masuk ke dalam macam-macam najis dan hadas. Yang pertama, ada macam-macam najis dan cara bersucinya. Yang kedua, ada macam-macam hadas dan cara bersucinya. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam macam-macam najis dan cara bersucinya. Nah, yang pertama ini ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasita. Yang ketiga ada najis hukmiyah. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam hadas dan cara bersucinya. Nah, teman-teman, berikut adalah pengertian dari hadas kecil, yang kedua pengertian dari hadas besar. Nah, selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Nah, di dalam tata cara bersuci ini itu ada 4 poin penting. Yang pertama, wudhu. Yang kedua ada tayamum. Yang ketiga ada mandi, dan terakhir ada istinja. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan wudhu. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan dari wudhu. Selanjutnya kita masuk ke dalam video pembelajaran. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, sebelum itu kita niat wudhu dahulu. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sekarang kita mulai lagi cara-cara berwudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Setelah itu kita membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi doa sebelum dan sesudah wudunya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertobat. Baik teman-teman, itulah tadi video pembelajaran dari wudhu. Semoga kalian dapat mengerti ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tayamum. Nah teman-teman, berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam video pembelajarannya. Selamat menyaksikan.
tepuk 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 basuh muka, ambil debu kembali dan juga tepuk tepuk, terakhir basuh tangan kanan kiri. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang tayamum. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang mandi. Nah, berikut adalah penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya nih, kita masuk ke dalam pengertian istinja. Teman-teman, berikut adalah penjelasan dari istinja. Selanjutnya kita masuk ke dalam pustaka. Baik teman-teman, di sini saya mengambil referensi dari buku fikih ibadah toharo atau e-book kelas 7 MTS. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil saya ya teman-teman. Salam kenal semuanya. Berikut adalah profil saya. Nama saya Hanisa dengan NIM 2211306018 dan saya dari Prodi PGMI semester 3 dan mata kuliah tentang teknologi dan media pembelajaran. Salam kenal semua. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.